Ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Melanie Ricardo dan juga rekan saya. Saya Indra Herlambang, inilah Viral dalam Berita. Rekan Melanie. Mohon maaf, Kenapa? tadi pada saat lagi bumper Anda kan begini-begini. Iya. Kalau anchor-anchor itu kan ngerti kan mencari materi. Iya. Anda saya lihat tadi kayaknya bukan cari materi deh. Apa dong? Geser-geser ke sebelah-sebelah gitu. Tunggu dulu. Nggak ada yang match sama Anda. Ada. Boleh aku cari ya informasinya ya. Hey. Sukanya pakai begini tuh. Iya dong. Tapi tunggu Iya. dulu. Pemirsa, kita akan hadirkan banyak banget berita-berita yang sedang viral. Salah satunya datang dari atlet para layang PON Papua 2021 yang kemarin sangat diuji kepiawaiannya untuk membaca arah angin menuju titik finish. Sebab lapangan mendarat para layang berbatasan langsung dengan penangkaran buaya. Astaga. Hanya 100 meter dari titik landing. Dan untuk mendapatkan informasi selengkapnya langsung saja kami hadirkan salah satu buayanya, Vicky Prasetyo. Ya, silakan. Ayo dong. Walaupun sebetulnya di penangkaran tersebut banyaknya adalah buaya-buaya jenisnya buaya Sumatera. Betul. Kalau ini kan bukan buaya Sumatera. Apa dong? Buaya buntung. Nggak boleh gitu. Buaya ini selalu dilogikan adalah hewan yang tidak setia. Padahal menurut... Bentar dulu. Lu kok pucet sih? Angkat ya badan lu ya? Kenapa? Enggak dong. Lu kayaknya nggak enak badan tadi di pojokan. Hewan buaya itu sebenarnya hewan yang paling setia, Andra. Paling setia? Bener. Kenapa? Selama dia berada di air, jangan pernah biarkan dia naik ke daratan. Maksudnya? Oh Iya. kalau di air. Nah, kalau di air dia setia. Kalau di Begitu dia darat? naik ke darat, nah ini baru dia mencari-cari. Tapi ini hebat sekali ya bahwa para atlet ini memang harus punya konsentrasi yang sangat tinggi nih Mel. Karena ya kebayang aja kalau 100 meter lewat gitu kan. Aduh masuk ke sarang buaya. Oh, itu ngeri-ngeri endul ya, Say? Sarang buaya. Ngeri-ngeri sedap. Kalau si Indra pasti takut sama buaya. Jangankan buaya, ngeliat kadal aja ngibrit. Aku nggak suka kadal. Tapi sukanya apa? Aku sukanya dikadalin. Baik, berita selanjutnya. Berita selanjutnya masih dari PON Papua 2021. Mohon maaf untuk teman-teman kreatif besok-besok karena kan tahu usia udah 45-40 ya. Iya. Agak gede dikit boleh. Biar enak dong. Kita begini-begini kan nggak enak. Beredar video insiden atlet nyangkut di atap rumah warga yang sudah roboh. Ini ada-ada saja, Ndra. Iya. Tadi landing di penangkaran buaya. Iya. Sekarang landing di atap warga yang rumahnya roboh. Ada-ada saja kan. Banyak yang menduga atlet yang mengalami insiden tersebut merupakan atlet para layang. Lagi-lagi para layang ya. Namun dugaan itu, ya iyalah kalau lompat jauh kan nggak mungkin. Ya dong. jauh banget. Masa sampai di rumah warga? Iya. Ternyata dibantah oleh Sugeng Susanto sebagai pelatih kepala tim para layang Jawa Timur. Iya. Ia juga menyatakan bahwa atlet tersebut merupakan atlet cabang olahraga Gantole. Ganteng-ganteng, telolet. Ya kita lihat dulu ada fakta Gantole. visual. Ini Yes. dia. Kita ikut prihatin melihat kejadian ini ya. Karena balik lagi berarti para atlet kita ini ya. Apalagi di cabang-cabang olahraga yang memang cukup ekstrim. Ya. Itu banyak sekali bahaya yang harus mereka hadapi ya Bener kan. banget. Dan ini resiko dari olahraga mereka adalah yaitu tadi.
ada yang tersangkut di rumah warga. Semoga baik-baik aja, sehat Amin. selalu ya, itu yang kita harapkan ya. Iya, mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang pikir ini beneran nggak sih informasinya, apa hoax apa segala macam. Ternyata ini benar-benar, dan tadi beberapa 2 orang atlet, nggak tahu yang pertama sih atlet gantulet sepertinya baik-baik aja ya, karena udah berhasil keluar kan tadi dari atap rumah yang roboh. Tapi tadi yang jatuh di penangkaran, dekat penangkaran buaya, sepertinya kondisinya harus dibawa dilarikan ke rumah sakit. Mudah-mudahan atlet tersebut dalam keadaan yang jauh lebih baik saat ini ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa atlet-atlet di PON ini benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Jadi semangat untuk atlet-atlet Indonesia. Semangat terus Indonesia. Nah, selanjutnya berita kurang menyenangkan kembali hadir dari komedian papan atas Billy Saputra. Ini bukan berita, ini pasti settingan. Enggak. Settingan. Yang ini beneran dong, bukan settingan. Pasti ini pelakonnya Billy, yang nyeting pasti sahabatnya. Siapa tuh? Vicky Prasetyo. Ya. Udah pasti. Ntar hasilnya kalau dapat endorsean segala macam pasti bagi 2. Bagi 2 ya. Tapi kayaknya ini beneran deh Mel, karena ya kita lihat sendiri di unggahan Instagram pribadinya, Billy memberikan informasi terkait rumahnya yang disatroni 2 orang pencuri. Pencuri berhasil mengambil 1 buah motor yang terparkir di rumahnya. Billy juga mengunggah foto rekaman CCTV yang menampilkan 2 orang pencuri sedang beraksi. Coba kita lihat ya, ini kan pencurinya naik motor juga. Apakah pencurinya pakai celana pendek berduaan itu naik motor terus mukanya putih, lehernya hitam? Cabe-cabean kali. Soalnya kan rumahnya dekat situ. Nah, sekarang kita akan undang langsung Billy Saputra dengan 2 detektif yang sedang mengungkap kasus tersebut. Baik. Detektif ini dikenal sangat profesional sekali dan sudah berpengalaman untuk membongkar sebuah kasus. Mengobrak-abrik pintu rumah sendiri pun dia bisa. Wow. Mengungkap skandal mantan isinya dia bisa. Wow. Ya, langsung dia juga membongkar aibnya sendiri yang berujung gagal dengan menikahi penyanyi dangdut. Inisialnya adalah Zaskia Gotik. Itu pun bukan inisial ya, nama lengkap ya Syai. Dan sekarang rumah tangganya dikabarkan katanya ya, ini baru diduga ya, di ambang katanya ada huru-hara katanya loh. ya, bagaimana Bapak Detektif pendapat Tapi Anda? tadi di belakang, Vicky cerita sama gua, kan ada berita Zaskia Gotik rumah tangganya kan gimana? Ya. Oh senang. Bisa-bisanya ada rekan Vicky ya. Orang ditolak. Gak boleh gitu dong Ada Vicky. masalah bukan didoain, itu kan mantan lu. Iya, itu Bang Lil. Vicky kemarin bilang bahwa dia itu ya ingin mendoakan semua yang terbaik untuk mantan-mantannya. Vicky, Anda nggak boleh begitu dong. Anda harus mendoakan biar bagaimanapun, walaupun dia adalah mantan Anda harus mendoakan dia bahagia. Karena Anda sendiri kan juga sekarang sama Kalina sudah bahagia nggak sih? Bahagia. Anda jangan banyak bicara. Ini ada pimpinan saya. Kenapa Pak? Biasa aja, ngetik biasa aja. Mohon maaf Pak Pimpinan. Bapak kaki pakai diangkat, Bapak Uut Permatasari. Gue pusing siap ngetik. Kenapa sih? Tuh, gue tekan kagak pada balik lagi. Jadi gue harus tuh, pada bererot, pada Saya pikir Pak Bapak lagi bikin dodol. Mana yang bikin dodol? Pak. Lu mau ngapor apaan? Nih Pak, saya kan kebetulan ada sedikit masalah Pak. Tadi kata Tante Melani sama Zaskia Gotik. Siapa nih? Bukan. Yohana Zaskia Gotik. Yohana Om Yo. Sembarang, ini bukan Zaskia Gotik. Siapa? Lihat bondelannya dong, Baby Z. Saya datang ke sini. Kenapa? Kedua detektif juga. Iya. Ini sebenarnya bukan detektif nih. Ini komplotan malingnya juga nih. Ini komplotan malingnya. Anda jangan menuduh. Ini tim saya. Lagian Anda baru repot banget, berisik baru hilang motor bebek doang. Nih, hilang harga diri cuek aja. Anda jaga mulut Anda ya pemimpin ya. Anda bilang apa? Hilang harga diri. Nah, ini Bukan harga dirinya yang hilang. Apa? Rasa malunya. Maaf teman-teman. Ini beritanya udah dulu ya. Ya. Beritanya udah dulu ya. Emang mohon maaf, Mbak Mas Ikan mau kemana? Dia mau peresmian, salon di Paseban opening. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah viral dalam berita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Nggak ditut. Pak Bos, jadi gini. Kronologisnya gimana? Gimana Motor lo ceritanya, taruh gimana? di Pak depan rumah. detektifnya mana? Woi di sini. Ini dong. Jadi gini Pak Detektif. Oke. Saya ingin melaporkan Ya. kejadian yang saya tidak diduga-duga. Oke. Motor taruh di depan rumah. Ya. Itu kira-kira jam berapa? Sebenarnya saya datang ke sini nggak pengen ngelaporin masalah motor saya yang hilang. Masalah apa? Ngelaporin teman saya yang sering nyakitin perempuan Pak Detektif. Wah, ini kan ceritanya lagi motor.
Jangan suka nuduh temen saya menyakitin perempuan. Nah lu, gimana lu? Udah bererot itu. Bererot. Orang setiap seminggu sekali pasti ada yang ngelapor. Ini motor hilang, itu karena bagian dari karma dan kesalahan. Bisa jadi. Ini bisa juga. Bisa jadi. Loh, mungkin di rumah itu pernah ada wanita yang mungkin berbaik hati tapi tidak pernah dilangsungkan pernikahannya. Itu bisa aja. Bisa juga. Gitu loh. Akhirnya mungkin juga ada yang udah sering ngasih banda atau apa. Dia nggak balik-balikin. Akhir motor timbal. Nah. Yuk, jangan pada panas-panas ngomong yuk. Mau es? Gini, Gue nggak pakai tape. saya jujur ya Pak ya. Saya sih sebenarnya marah nggak marah dengan hilangnya motor saya. Tapi Antara gimana? marah dan tidak marah? Iya. Oke. Iya, marahnya kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Ini kan secara kan di komplek gitu. Ada penjaganya. Tapi yang membuat saya nggak marah ya udah ini kan udah menjadi ya udah nasi udah jadi bubur kali ya. Oke. Ya udah mau gimana? Ya Tapi, berarti Anda nggak ada niat mau nyari-nyari lagi nih? nyari maksudnya? Ya maksudnya mau nyari pelakunya siapa ya gitu? Saya udah tahu kan, saya udah bilang dari awal dia komplotannya. Tapi saya mau ngelaporin, kasihan Pak. Anda Pak, kebangetan ya. Bapak adalah pimpinan saya. Bapak juga sebagai pelukis kota tua. Harusnya Bapak tahu dong. Bapak bagaimana yang salah. Bapak harus membedakan dong. Ini detektif zaman sekarang. Lu zaman dulu banget. Tahu, gue didandanin begini. Ya jadi Pak, sebenarnya kalau menurut saya kita bisa ngelihat dari CCTV yang memang CCTV. Iya, itu CCTV yang memang sudah ada. Apalagi dia kan punya anak-anak buah di bawahnya. Nah, oh jadi Anda di rumah itu banyak anak-anak buah? Bukan dia doang. Siapa tahu anak buahnya ini karena bosnya mungkin maaf ya ada kesalahan atau apa, mereka berkomplot untuk mengeluarkan. Namanya pandemi. Gaji belum dibayar-bayar. Iya, Air bisa motor jadi. diembat. Bener. Sebenarnya Iya, bukan kan? anak Lumayan, buah, kan? bukan anak buah yang ada di rumah banyak Siapa? Pak. Anak kingkong sebenarnya ada juga Pak. Berarti kita harus selidikin dari orang terdekat yang ada di rumah. Betul. Itu harus kita curigain. Iya. Ada CCTV harus kita lihat dulu. Mana Pak? Ada nih. Di mana Pak? Ini. Nah. Nah seperti itu kronologi Pak. Oke, saya sudah lihat ya. Tapi Ada lebih dua- lengkapnya ada di YouTube channel Billy Saputra Pak. Itu jelas Pak. Lo apa-apa di konten-konten ini sampai banyak hilang juga di konten. Bingung gue. Tadi Tapi gua Bapak kasih bilang tahu. bagus Billy kontenin. Kalau ini lu buat kebutuhan konten, lu kena permasalahan pasal pidana lu. Apa? Loh, iya dong. Loh, kalau dia sengaja Lah, motornya kalau dihilangin gua kan ya. pengen ngejelasin kronologisnya. Ini kenapa bisa terjadi, terus detik-detiknya kenapa pas banget momen dimana jam-jam pagi itu kan sebenarnya kalau pagi udah banyak orang. Jam tapi kok berapa bisa sih habis? kira-kira? Jam 6 lah. Oh, jam 6. Pimpinan, boleh saya bisa sedikit mengintervensi dia? Interogasi? Iya, interogasi. Boleh, itu memang kewajiban Anda. Siapa saksi mata yang ada di situ waktu kejadian? Bapak sering banget interogasi Pak? Iya dong. Bapak sering juga diinterogasi Pak? Ah, kan dulu Bapak juga tuh sengketa, Pi. Itu sama diinterogasi juga. Kena sengketa. Kenapa Pak? Saksi matanya Saksi siapa mata yang berada di situ? orang-orang terdekat yang ada di rumah. Atau Sebenarnya orang di yang rumah- pertama kali melihat, Mas Billy, motor hilang. Ah, itu siapa? Sebenarnya di rumah tuh banyak orang. Ada asisten rumah tangga, ada supir dan lain-lain gitu loh. Dan mungkin salah satunya asisten yang tahu. Terus juga motor itu sering dipakai sama asisten ini. Panggil asistennya. Pakai. Siapa? Ini Pak. Lu jangan diri, jangan digendong mulu diri. Ini mana? Ini anak kecil siapa? Ini bapaknya, ini anaknya. Nah ini istri saya Pak. Oh, Anda keluarga bahagia ya? Keluarga bahagia. Lagi hamil istri yang apa Lagi anak hamil kedua? kedua, Pak. Oh, Ini sebentar. Ini tadi yang dibilang asisten, saksi matanya. Iya. Coba buka dulu biar mengenal Buka. semuanya. Maaf. Ketawa, coba ketawa. Oke. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Sebentar Pak, kenapa Anda bisa nyebut dia pelakunya? Dia mau beli gigi baru. Jangan. Jual motor. Ada saksi mata yang berada di situ? Pertanyaannya adalah, maaf, sejak kapan sih Anda ompong itu? Ya. Sorry ganggu ya, sorry ganggu. Mau ngambil ATM. Parah banget masa kayak gini ATM. Parah. Pas saya masukin kartu keluarnya bukan ATM, Apa? bukan uang. Yang lain. Bu, Iya Pak. minggir, ada yang ngoling tuh. Kau tahu dia siapa? Siapa itu, Pak? Mobil tinjak Pemda. Coba. Jadi Bapak bisa ceritain. tanya secara langsung sama gerbang tol Ciawi. Jadi dia itu tahu banget nih Versi kronologis seperti kejadiannya apa. bagaimana coba di Gimana awal? kejadian awalnya? Duduk. Mas, mohon maaf ada orang syuting keluar dulu. Ntar lu jangan. Ini cuma penting, ini penting.
Jadi kejadiannya... Duduk aja boleh duduk kalau pegel. Jadi kejadiannya pas saya mau jemur, tuh ngeliat motor Scoopy. Nah biasanya kan ada. Nggak usah sebutin merek. Tuh. Motor. Dia ngilapin siapa nih? Dia ngeliat dia di TV, ada yang ngeliat dia di TV. Dadah dia. Oke, terus? Nah pas dilihat nggak ada, nah saya tanya sama orang rumah, lihat motor gak? Biasanya ada di situ. Oke, Nggak terus? ada. Nggak ada. Nah biasanya pas saya cari lagi, tanya pembantu juga bilang nggak ada. Billy masih tidur tuh? Billy lagi keluar, udah pergi sama Cimol. Oh, ada orang lain nggak? Misalnya cewek siapa yang nginep semalamnya gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah udah pergi, saya cari dari taman, kagak ada juga. Security nanya, nyari apaan Pong? Motor kok nggak ada, kuncinya ada, STNK-nya ada. Oke, terus? Gitu. Pembantunya juga nanya, tadi mau ke pasar juga bilang motornya juga nggak ada dari pagi. Biasanya gitu. ke pasar pakai motor? Oh. Gitu. Lu, Anda kemana? Pagi-pagi udah berangkat? Enggak, siang. Ngabarinnya siang. Anak-anak ngabarin siang, bos ini ada kunci tapi motor nggak ada lah. Gue nggak tahu. Masa gue kemana-mana, motor gue bopong di pinggul gue. Berarti masih pagi lo nggak nge? Nggak tahu. Lo jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja. Ngabarin siang? Ini kita detektif kan Pak? Iya. Jatuhnya kayak petugas posyandu Pak kalau begini Pak. Tanya sama dia kenapa bos bisa hilang. Motornya bisa hilang. Kenapa motor bos bisa hilang? Kenapa motor bos bisa hilang? Pakai ini, kenapa motor bos bisa hilang? Jawab. Enggak tahu. Aturan motor bos taruh di dalam rumah ya. Aturan motor bos taruhnya di mana? Ya pakai ini ya sayang ya, ngomongnya ya. Aduh, mah. Di rumah. Di rumah. Kok kamu nggak lihat ada orang yang ngambil motor bos? Pakai, ayo sini aku pegangin deh. Ini kan asisten kamu ya? Orang Ini terdekat. siapa? Ini kebetulan saya nemu di gorong-gorong Pak. Pakai nanya kan saya bilang tadi ini anak saya Pak. Jadi gini bro, yang belum tahu, Billy Saputra itu mengangkat seorang anak untuk dijadikan yang soleh sama Billy. So tahu loh. Kamu tahu nggak waktu kejadian? Waktu kejadian kamu tahu? Pakai mic, nggak tahu deh. Nggak tahu, berarti emang nggak tahu. Jadi kesini mau dada doang, dada. Dada Dada, ya. dada. Dada ya. Mau dada doang dia, Ayo, dada. dada. Boleh Dada. deh, diri, dada. Ayo, Dada. dada. Dada, diri, Ayo. dada. Dada. Hah? Apa? Dada itu. Dada. Oh jadi ini emang nggak tahu kejadian Oh, Pak? nggak tahu kejadian, Udah, Pak, lupakan. ini. Oke. Oke Pak, yang tahu Pak. Jadi Airel tuh panik dong. Panik semuanya, terus kabarin ke Cimol, mau coba tanyain bos, buka CCTV, bener gak itu motor diambil atau gimana? Lu gitu. denger kabar kayak gitu gimana, Bil? Motor lu hilang, Bil. Ya. Tapi lu tenang aja, waktu itu dikasih orang kan tuh motor. Hah? Dikasih orang apa beli sendiri? Endorse. Enggak, itu motor beli buat anak-anak di rumah. Oh, ya buat operasional lah. Iya. Oh. Nah, pas dikabarin tuh siang tuh. Tiba-tiba ya aku bisa nggak ada kunci motornya. Pas gua balik ke rumah sore atau malamnya gitu gua cek CCTV ada orang yang ngambil jam 6 kejadiannya. Tapi lu keretek hati gak? Ada curiga gak sama siapa gitu? Biasa kan, wah ada curiga kan? Ada gak? Enggak ada. Orang-orang terdekat lo gitu? Enggak. Biar kata si Ompong juga lo gak curiga? Enggak. Jangan begitu. Pak. Jangan mudah percaya sama orang. Enggak Pak, emang dia udah nggak gini. Pak, boleh nggak Pak dari CCTV saya menggunakan ilmu saya? Ah boleh. Ya. Kenapa? Coba CCTV. Nyalain ya, nggak bisa. Ini bisa berguna juga buat yang lain Pak. Oke. Oke lanjut. Ini kita lihat Pak, biasanya pelaku itu Pak. Ah itu udah lewat tuh. Ini mungkin udah lewat kesekian kali Pak. Ngecek. Dalam istilah ataupun pencurian itu namanya menggambar Pak. Iya betul. Menggambar tuh menganalisa Pak, lingkungan, menganalisa tempat, menganalisa objek. Dia biasanya bisa berkali-kali untuk muter sambil melihat situasi. Nah, di saat situasi udah berapa kali, udah meyakinkan bahwa rumah ini memang kosong dan tidak ada kegiatan, itu peluang dia. Peluang dia untuk bisa berhenti. Nah, biasanya kalau sampai terpergok, dia akan menanyakan cari alamat. Ya. Biasanya. Ya. Gitu. Nah, ini ada plan hal-hal B-nya kalau ke Ya. Gap bilang cari alamat. Cari alamat. Atau mau ngirim apa gitu. Makanya dari parkir motor, dia itu akan selalu posisinya itu pasti di depan taruhnya. Nggak mungkin dia di belakang, dia di depan. Oh, paham. Iya. Gue gak heran kalau dia jago analisa Iya, anak ini buah kelompok gue. Ranmor. Waktu itu gue rekrut dia karena dia memang punya keahlian. Kalian Dia apa? setiap malam tuh sering main ke kos-kosan. Dia mantap. ngiter ke kamar-kamar, kalau ada pintu kosong aja baru dia masuk. Bukan maling motor. Dia nyatronin siapa tahu. Jadi kejadian seperti itu Pak. Intinya saya nggak tahu. Itu kejadian jam 6. Pas saya secara detail lihat CCTV, sebenarnya orang rumah itu udah ada yang udah beraktivitas. Udah, ya. Terus tiba-tiba dia mungkin tahu momen kali. Yeah. Pas lagi kosong dia langsung Nggak cepet. nge. Iya. Nah pertanyaannya tuh security di situ kan tuh satu gerbang, satu pintu kan? Iya.
Itu nggak ngeh. Makanya justru itu alasan dari security sih katanya dia lagi nyapu lah. Ngapain nyapu? Karena kan udah ada orang yang nyapu sendiri gitu loh. Oh, karena satu pintu itu kan? Iya. Oke, biasa kan suka kedata kan. Motor yang digunakan, motor warga yang digunakan bukan oleh warga tersebut, itu harus dicurigai. Dan lagi pula kalau misalkan orang lalu lalang atau masuk keluar kan pasti ditanya. Nah kebetulan pas dia mungkin masuk, security lagi di belakang lagi nyapu. Versi security. Lelah mungkin mereka. Ya udah, sekarang kira-kira selain kalian mengkonsultasikan ke kita, langkah apa yang akan diambil secara hukum? Apakah Mau akan melaporkan atau apa? Lo kan baru laporin gue nih. Mau laporin lagi ya ke pihak berwajib? Lu kira-kira ngelaporin nggak? Langkahnya? Dia dilaporin bukan ngelaporin. Dia dilaporin. Kan yang kehilangan lu. Ya kira-kira pakar hukum gimana? Menurut Anda yang sering idealnya dilaporin? ini melaporkan atau tidak? Hak semua warga negara apabila ada sesuatu hal yang kejadian terhadap dirinya berhak untuk melaporkan, untuk mewakilkan haknya. Supaya juga ada efek jera dari si pelaku. Terus kalau untuk urusan asuransi juga nanti kan harus ada laporan, bukti laporan dari kepolisian. Betul. Sudah melaporkan kalau barang ini, benda ini hilang. Ini masih kredit atau cash, jujur? Ya, kredit Pak. Nah, berarti bisa digantikan dengan asuransi dengan catatan harus membuat laporan kepolisian. Kalau kita kan hanya menyidik sebenarnya. Bener banget. Saya nggak tahu ya kertek-hati sih curiga sama ini orang nih. Kenapa sih Pak? Dari tadi Bapak curiganya Karena dia kalau mulu. kita hilang, itu orang yang harus kita curigai itu orang terdekat dulu. Itu betul, ilmunya memang kayak analisanya gitu. betul. Ring satu dulu. Betul. Nah, kita curiga. Gue curiga lu ya. Apa curiganya? Mana sekarang tuh motor? Lu jual di mana? Jual di mana? Iya. Nah saya aja motor hilang, saya mancing nggak bisa naik motor sekarang. Jadi motor itu biasa buat belanja Mbak sama dia mancing. Tuh kan gue tambah menguatkan. Dia merasa tuh motor dia jadi bebas mau dijual sama siapa aja. Nah, itu sebenarnya bukan maling. Itu udah dijual, itu waktunya ngambil tuh barang. Enggak, lucunya kenapa tuh kalau di tempat mancing itu motor nggak hilang? Parkirnya di asalan, kenapa di perumahan hilang? Aduh, gue malas deket sini. Pak, jadi Gue malas apa, Pak? deket situ. Kenapa? Bolem kaca. Beda. Jadi gini Pak, biasanya kalau kita melaporkan dan kalau sampai pihak kepolisian atau berwajib bisa menemukan orangnya, kita akan dikonfrontir, dipertemukan. Benar. Nah kira-kira lu kalau sampai nanti dipertemukan dengan seseorang yang sudah mencuri motor lu akan menyampaikan apa kira-kira? Gue cuma bilang, Apa lu akan nembak? Iya, Lu juga misalnya jago ini nembak ketangkep tuh. deh. Ah. Motor lo ketemu, pelakunya juga ketangkep. Lo akan melakukan hal apa? ya kalau misalkan ketemu secara langsung sama pelakunya cuma bilang ya kalau bisa jangan mengulangi karena ya kan apapun yang tanda kutip negatif kan nggak berkah gitu loh. Orang memang butuh uang, tapi Iya. caranya juga Iya. Caranya juga salah. Iya. Tapi Billy Saputra itu kan konon kata beritanya dia itu jago-jago nembak. Nah mungkin ngerinya nih kalau ada pelakunya bisa juga sama dia ditembak nih. Lo pikir dia jago-jago nembak? Iya. Tuh anaknya megang kerecekan, jago main kerecekan. Tasya, sini. Sini. Jago main kerecekan. Wah, Kamu mau jadi apa sih saya? Yakin lo dia jago nembak? Iya, ini karena ada artikelnya yang bilang kalau Billy Saputra pamer skill menembak hasil bidikannya. Wow. Tuh. Bentar ya. Kita butuh satu objek untuk Ya. kita tes. Nah, lu harus tembak ya. Kalau tadi lu udah jago nembak nih ada artikel, Dor, Billy Saputra pamer skill menembak, hasil bidikannya mengejutkan. Nah, sekarang anggaplah ini yang akan lu bidik untuk lu tembak. Pak Detektif. Tunggu dong, di sini pria dewasa semua, aku takut deh, aku kan masih kecil. Enggak dong. Masih kecil anak. Masih kecil dari mana? Pak Detektif, mohon maaf kalau misalkan saya nembak cewek ini, saya ngelangkain kakak saya dong. Saya enak. Selin, kamu ada apaan sih? Ini kan laki lu yang jadi lalu nembak. ceritanya gimana? Enggak, sama dia. Lo gak perlu khawatir. Enggak. Lo gak, sewanya udah habis. Kenapa sih Billy Sewanya kalau udah misalnya habis. di depan Vicky, Billy ngomongnya kayak gitu. Karena Tapi Vicky kalau di bilang- belakang Vicky, Billy ngajakin aku. Hah? Serius ya? Karena Iya. Dia bilang apa coba? Ayo Sel, makan Sel, pengen Ntar lu, pengen ngomong apa? nyobain warung Korea. Gitu. Sebagai adik seperguruan gue kecewa mendengar itu. Emang ada apa sih? Jadi, Selin, sini Iya. deh. Sini gue kasih tahu deh. Gue kan nggak tahu nih ya permainan mereka. Iya, Bi. Kan lo baru gabung nih ya di Trans TV dan di tempat-tempat lain di sekitar sini gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Ntar lo disangka giliran anak-anak trans atau apa gitu. Selin, ada tempat makanan Korea yang enak. Aku mana? mau ngajak kamu. Oh iya, Iya. di mana? Ada, pokoknya kamu ikut aku ya. Abis ini. Iya. Tapi aku biasanya diantar jemput. Iya, antar aku jemput. Tapi nggak ada yang ngeblok aku kan, marahin aku nggak ada kan? Emang siapa? Aku nggak punya istri kan? Nggak ada. Emang siapa?
Emang siapa sih? Emang siapa? Udah Oh, dong. kamu di blok? Enggak, dia aman. Kalau lo jalan berdua, aman. Coba kalau jalan sama dia, ada yang di pinggir kolam renang. Kamu di blok? Hei, kalau emang lu jago nembak, coba lu tembak Selin sekarang. Aku ditembak. Masa tiba-tiba nembak? Iya, nggak apa-apa ngungkapkan. Kan lu jago nembak tadi. Lu nembaknya dengan Ya peluru gua atau kayak dengan cowok murahan rayuan. apa-apa langsung nembak cewek. Nah dulu, ini kok cowok murahan? Ini kan Bang Billy jago nembak senjata. Oh, nembak kan? senjata. Iya. Nembak senjata, Ntar makanya. kapan-kapan kita nembak bareng ya? Hah? Aku pengen nembak kamu Di deh. dalam? Iya. Maksudnya di outdoor apa di indoor? Mau di dalam, mau di luar nggak apa-apa. Enggak. Kalau yang di Iya, di Senayan kan kadang ada sambil dalam. hotel, samping hotel mulia itu yang Di dalam, outdoor. ada yang di outdoor. Ya, aku Iya. batin situ. Yang di dalam ada kan yang di Ada indoor? tempat gue yang di Pecenongannya, di tempat langganan gue, itu memang udah indoor. Oh, udah dibenerin ya. Iya. Enggak, gue benar. Pak, maaf Pak. Pak, Udah Misi? dilurusin udah Iya, Pak. ini udah kelar? Mau Udah kenapa, vaksinnya udah kelar? Iya, kenapa? Mau nganterin anak sekolah dulu ya Pak? Oh, Iya deh ya. Yuk. Ya. Tapi jujur, gue minta lu 3 kata untuk seorang Selin. Jujur. Apa penilaian lo? Jujur dong Bang Billy. Selin, 3 kata. Iya, kalau gue kan 3 kata untuk Selin. Dia cantik, baik, dan juga menyenangkan. Kalau lo apa? Kalau gue mah baru kenal sama Selin, nggak begitu lama juga. Tapi kan kita sering chattingan. Kamu cantik banget. Di belakang lu Oh. ternyata beda. Ya emang chattingan salah. Selin tiba-tiba chattingan, Selin kamu itu buat siapa? Ada deh. Oh bukan beliin buat aku, gue bilang kayak gitu. Lo nggak bisa lo. Nih, Emang Enggak, buat- dia suka emang- nanyain alamat rumah kamu di mana sih? Aku boleh kirim nggak? Mau kirim bunga ternyata. Kamu beliin buat siapa sih? Itu buat aku apa buat cowok kamu? Aku cuman alasan aja biar bisa chatting kamu. Wah, gagal. Coba deh, Andi. Lu, Bi, 3 kata. 3 kata buat Selin. Selin. Lo kebanyakan muter-muter. Iya. Langsung aja. Apa? 1. Selin, berapa nomor rekening lo? Iya. Aduh. Kelar kan? Kelar. Kelar kalau kayak Tapi gitu, Selin langsung udah. punya pacar belum sih? Aku. Kalau belum punya pacar, gue tembak nih, Bor. Depan lo, Bor. Serius? Iya. Udah, Sel. Tembak, Sel. Sini majuan dikit. Sini, Sel. Sini Eh, majuan tunggu, dikit. tapi- proses udah kelar belum? Udah. Udah aman nggak? 2 minggu lagi, Bi. Ya, masih bahaya. Ntar sengketa lagi. Enggak, kan Gue udah pernah, Bi. Gue udah pernah soalnya. 2 tahun. Apa Hilda? Iya, pokoknya adalah. Daripada bahaya lagi. Udah, kamu kelarin aja dulu ya. Kamu kelarin aja dulu. Aku kelarin di mana? Ya, getok palunya. Oh. Enggak, tapi kalau Selin udah selesai, lu jadi orang yang bisa bertanggung jawab nggak buat hidup dia? Bisa. Serius. Tapi gak apa-apa lo, anak 4. Siap. Anak 4 lu siap 4, nafkahin. serius. Ya. Tapi Siap dia memang nafkahin. dia cinta anak kecil, suka anak kecil. Iya sih, gue tahu Aku juga sih masih dia. kayak anak kecil kan? Sekarang lu udah nggak goda-godain lagi kan, Bor? Siapa? Lo? Gue bilang ya, Selin itu adalah my sister. Selin itu adalah sahabat gua. Gua tidak pernah ada apapun sama dia. Tidak bohong. Bini lo tiap hari asam urat naik. Itu gara-gara. Gara-gara. Udah kemana-mana mulu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.